Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kaifa halukum? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga dan orang tua kita juga semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih semangat untuk belajar ya hari ini ya. Oke, teman-teman semuanya, siapa yang tadi pagi belum sholat subuh? Ada? Siapa yang dalam satu harinya hanya mengerjakan sholat maghrib? Ada? Siapa yang dalam hari-harinya selalu meninggalkan sholat asar? Ada? Oke. Kalau ada yang merasa, silakan perbaikilah. Karena mengapa? Karena sholat 5 waktu itu merupakan sholat fardu. Fardu itu adalah wajib. Wajib itu pengertiannya adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Paham? Kita ulang sekali lagi. Fardu itu artinya wajib. Wajib itu adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalian milih mana? Kalian memilih yang mana? Memilih meninggalkan apa memilih untuk mengerjakan kewajiban tersebut? Perlu kalian ketahui bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang benar. Sholat merupakan adalah rukun Islam yang kedua. Yang kedua setelah syahadat. Setelah orang mengucapkan syahadat berarti dia menyatakan dirinya orang Islam. Setelah itu dia wajib mengerjakan sholat. Sholat fardu itu ada 5. Yang pertama sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Nah, dari kelima ini memiliki jumlah rakaat yang berbeda. Sholat isya itu ada berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat asar itu 4 rakaat. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, sekarang kalian tahu kan jumlah rakaat sholat itu ada berapa? Kita hitung. Jumlah sholat fardu itu memiliki 17 rakaat yang terdiri dari tadi yang sudah disebutkan, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Semua sholat itu memiliki gerakan yang sama, akan tetapi memiliki jumlah rakaat yang berbeda dan memiliki bacaan yang sama. Sampai di sini paham? Sholat yang 5 ini, sholat fardu ini, ingat, sholat itu ada 2, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Tetapi pengertian dari sunnah tersebut, apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, dia yang paling wajib kita kerjakan adalah 5 waktu sholat ini. Oke, sampai di sini paham? Nah, dari kelima sholat ini, sholat mau baik sholat fardu dan sholat sunnah itu memiliki banyak kesamaan dalam geraknya dan juga bacaannya. Oke. Sampai di sini paham? Perlu kalian ketahui bahwasanya sholat merupakan ibadah yang langsung diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Berbeda dengan yang lainnya, berbeda seperti haji, seperti puasa dan lain sebagainya, itu melalui perantara malaikat Jibril. Oke? Nah,
Sekarang kita akan membahas berapa jumlah gerakan sholat pada umumnya. Berapa gerakan sholat pada umumnya, bagaimana gerakan tersebut, maka kita akan membahas. Tata cara sholat. Tata cara sholat itu ada hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sekali lagi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tapi kita sebagai umat Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang belum bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak tahu bagaimana gerakan sholat Rasulullah, maka kita berpacu kepada hadis-hadis, kepada ulama-ulama, kepada mazhab atau tempat kita kembali. Nah, maka dari itu kita di Indonesia pada umumnya berpacu kepada mazhab Syafi'i. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas gerakan sholat pada umumnya. Oke, kita masuk ke gerakan sholat. Gerakan sholat yang paling awal kita tahu semua adalah takbir. Apa bacaan takbir? Allahu Akbar. Setelah kita takbir, gerakan selanjutnya yang kita akan lakukan adalah ruku. Bacaan ruku itu apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu yang kita lakukan adalah Sami Allahu liman hamida. Itu namanya adalah i'tidal. Gerakan i'tidal. Setelah i'tidal bacaannya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, ada yang boleh juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu yang kita lakukan adalah sujud. Sujud di sini bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Membacanya 3 kali. Sujud itu yang harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan adalah jidat. Jidat kita sama hidung kita menyentuh lantai. Jangan sampai jidat kita saja dan jangan sampai hidung kita saja. Tapi kebanyakan yang salah itu mereka hanya jidat saja, hidung tidak kena. Nah, sekarang kalian udah tahu, maka sempurnakanlah. Dan juga sujud itu tangan jangan seperti anjing yang sedang duduk. Jadi seperti kalian harus diangkat. Setelah itu apa? Setelah itu ada bacaan Allahu Akbar, itu namanya duduk iftiros atau duduk dengan bacanya apa? Bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berdiri lagi. Nah, berdiri lagi. Habis itu nanti ada gerakan selanjutnya adalah tasyahud akhir. Kalian pasti sudah tahu semuanya tasyahud akhir. Dan nanti ada gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sama aja. Nah, sampai di sini paham gerakan-gerakan sholat? Sekarang paham kalian? Nah, nanti kalian praktekkan semuanya. Oke. Poin-poin yang dipelajari tadi adalah kewajiban sholat fardu dan juga gerakan sholat fardu dan beberapa bacaan yang telah disebutkan tadi. Teman-teman, nanti untuk lebih lengkapnya nanti akan dibuatkan video part 2 atau video bagian kedua, tapi di minggu depan untuk menjelaskan semua yang telah kita bicarakan
ceritakan tadi. Nah, nanti akan ditampilkan beberapa gambar yang mendukung pemahaman kalian tentang bagaimana duduk iftiroz, tasahud awal, tasahud akhir, dan lain sebagainya. Ingat, sholat hanya satu sholat fardu, hanya satu sholat fardu yang tidak memiliki tasyahud awal, yaitu apa? Sholat subuh. Nah, oke, itu harus kalian tahu. Nanti kalian bilang semua sholat memiliki tasyahud awal. Ingat, tasyahud awal hanya 4 sholat, kecuali sholat subuh. Oke, kurang dan lebih mohon maaf. Apabila penjelasannya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Mohon dukungannya, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Ingat, belajarlah sampai kalianlah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ingat, sholat itu adalah rukun Islam. Apabila kita tidak benar mengerjakan sholat, maka kita akan dipertanyakan keislaman kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Kalian pasti sudah bersyahadat semuanya, berarti sekarang tinggal sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.